Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Sebelumnya, di babak ketujuh, tidak mau menyerah begitu saja. Hagia pun kembali melanjutkan langkahnya. Tapi pada akhirnya, sekeras apapun Hagia berusaha melarikan diri, ia akan dibawa kembali ke gapura itu lagi. Seakan-akan ia sedang berada di dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Hagia merasa seperti berada di dalam lingkaran setan tanpa akhir, membuatnya putus asa dan mulai menangis. Setelah berbulan-bulan putus asa, akhirnya Hagia mampu kembali menangis kini. Hingga kemudian Hagia melihat sebuah pohon beringin besar di dalam perjalanannya. Tanpa Hagia sadari, langkahnya kini membawanya menuju pohon beringin besar itu berada. Sebuah pohon beringin raksasa yang dikelilingi oleh pohon beringin lainnya dengan ukuran yang bermacam-macam. Iya, inilah tempat di mana dulu Hagia pernah melihat seorang perempuan mati gantung diri. Bahkan tali yang membunuh perempuan itu pun masih menggantung saat ini. Dengan rasa putus asa yang tidak bisa menemukan jalan keluar, dengan ketakutannya yang akan ditemukan oleh warga, lalu mati disiksa dengan penuh kesakitan, Hagia pun mulai memandangi tali yang menggantung di sana. Lalu ia pun memilih untuk mati gantung diri. Ya, baru saja Hagia meregang nyawa dengan cara menggantung diri. Sudah 1 bulan berlalu semenjak Hagia tewas bunuh diri. Dan secara total sudah 4 bulan lebih para mahasiswa KKN itu tinggal di desa Bimantrana yang tak pernah sekalipun mengabari keluarga di rumah. Bahkan seharusnya 2 bulan lalu mereka sudah kembali pulang karena tugas KKN yang sudah selesai. Tapi kini mereka tak kunjung kembali, yang pada akhirnya membuat masing-masing dari keluarga mereka mulai khawatir. Tak terkecuali keluarga dari pihak Abil. Baru saja orang tua Abil sampai di kampus di mana Abil kuliah. Dengan perasaan penuh khawatir dan bertanya-tanya, ayah serta ibu Abil mulai berjalan masuk ke dalam gedung kampus dengan tergesa-gesa. Lalu untuk apa mereka datang ke sana? Jelas, orang tua Abil ingin mencecar pihak kampus karena anak mereka yang tidak kunjung pulang. Sesampainya orang tua Abil di ruang sekretariat, dengan langkah tergesa disertai wajah gelisah, keduanya mulai berhadapan dengan beberapa aparatur kampus. Sedikit terjadi kekacauan sesaat di sana karena ayah Abil yang sedang emosi. Lalu pada akhirnya seorang pria bernama Setio, yang juga termasuk salah satu petinggi kampus yang kebetulan berada di sana, bersedia berdiskusi dengan kedua orang tua Abil. Setelah masing-masing dari mereka duduk, ayah Abil pun langsung memprotes dengan berkata, program KKN-nya cuma 2-3 bulan. Tapi ini sudah 4 bulan loh, Pak. Anak saya nggak ada kabar sama sekali. Tanggung jawab kampus kemana? Ucap ayah Abil barusan dengan emosi. Lalu pihak kampus yang diwakili oleh Pak Setio pun menjawab, Ya, saya paham kalau Bapak marah. Saya maklumi itu. Tapi kami pun dari pihak kampus sedang terus mencoba menelusuri di mana anak Bapak serta 3 mahasiswa lain saat ini berada. Sudah seminggu terakhir, kami mengutus beberapa orang mencari letak desa di mana mereka KKN. Bukannya merasa tenang mendengar jawaban dari Pak Setio tadi, ayah Abil justru malah semakin mengheran dengan jawaban itu. Lalu beliau pun menimpal, Bahkan kampus aja sampai nggak tahu letak desanya. Jadi pas anak saya kemarin pergi KKN, pihak kampus nggak ada yang dampingin. Lepas tangan aja kalian. ucap ayah Abil semakin emosi. Lalu Pak Setio mencoba menenangkan dengan bertutur, Iya, kami minta maaf sebesar-besarnya soal itu. Tapi kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin mencari anak bapak dan ibu. tuturnya dengan intonasi dan gestur yang tenang. Tapi sudah pasti, apapun yang dikatakan oleh Pak Setio selaku perwakilan kampus tidak akan membuat orang tua Abil menjadi tenang.
Mereka memang terus berbicara panjang lebar setelahnya. Tapi pada akhirnya, pertemuan kedua pihak tidak menghasilkan apapun. Pak Setio selaku perwakilan kampus hanya berkata kepada orang tua Abil untuk sabar, sabar dan sabar. Sementara ayah Abil menginginkan kejelasan di mana dan bagaimana kondisi anak mereka saat ini. Pertemuan ini hanya sia-sia, tidak lebih dari membuat orang tua Abil malah semakin emosi. Tapi wajar jika keduanya melampiaskan amarah mereka saat ini kepada pihak kampus. Karena mau bagaimanapun, Abil adalah mahasiswa yang sedang berkuliah di sana. Bahkan KKN sendiri adalah program kampus yang wajib dilaksanakan. Jadi setelah mendengar ucapan pihak kampus tadi, yang seakan lalai dalam mengurus KKN mahasiswa, rasanya amarah kedua orang tua Abil menjadi wajar karenanya. Dan sebenarnya, bukan hanya orang tua Abil yang datang ke kampus untuk memprotes perihal ini. Di hari-hari sebelumnya, orang tua Hagia dan Dian pun pernah melakukan hal yang serupa. Tapi sama, pada akhirnya pihak kampus hanya menjawab dengan cara yang sama seperti apa yang mereka lakukan saat ini. Hanya berkata, sabar, sabar, dan sabar. Merasa tak puas dengan tindakan pihak kampus yang dirasa lambat, orang tua Abil yang baru saja keluar dari gedung langsung menelepon beberapa rekannya yang bekerja di kepolisian. Ayah Abil dengan tegas meminta relasinya untuk mencarikan putranya yang kini hilang tanpa kabar. Lalu beberapa saat kemudian, orang tua Abil pun diminta untuk datang ke kantor polisi di mana rekannya bekerja. Saat sampai di kantor polisi, ayah Abil langsung bertatap muka dengan ketua polsek yang juga rekannya. Setelah pembicaraan panjang lebar terjadi, sang kapolsek pun mulai meminta beberapa polisi di sana untuk bersiap. Di hari ini juga, mereka akan mulai melakukan pencarian lokasi di mana Abil dan yang lain kini berada. Satu mobil polisi yang disertai 4 aparat siap mengawal, dengan dipandu oleh supir pribadi keluarga Abil yang pernah mengantarkan Abil KKN dulu. Mereka mulai berangkat menuju desa Abimantrana. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Setelah melakukan perjalanan sejauh 5 jam, akhirnya orang tua Abil beserta para polisi telah sampai di depan hutan Abimantrana. Masih di dalam mobil, supir pribadi keluarga Abil yang bernama Pak Ahmad pun berkata kepada kedua orang tua Abil, Pak, Bu, dulu saya saat mengantar Mas Abil KKN, kita semua lewat sini. Kita harus masuk ke dalam hutannya dulu. Ayah Abil pun langsung menyahut, Masuk ke dalam hutan? Serius kamu? sang supir pun langsung menjawab, Iya Pak, kita memang sempat nyasar sih waktu itu. Tapi pas Mas Abil minta istirahat di warung yang kita lewatin tadi, ada 3 orang yang nyamperin Mas Abil di sana. Katanya dia warga desa Abimantrana. Momennya sih kebetulan banget. Jadi kita ikutin apa yang orang itu bilang, dan kita semua dibawa masuk ke dalam hutan. Saya masih inget banget kok Pak. ucap sang supir menjelaskan. Sempat melimpir sebentar untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Orang tua Abil dan para polisi akhirnya memutuskan untuk memasuki hutan. Sekitar 10 menit menyusuri hutan, akhirnya mereka semua sampai di titik di mana dulu Abil dan yang lain diturunkan. Iya, di dalam hutan Abimantrana yang berkabut. Dan terlihat jelas bahwa di sekitar mereka saat ini adalah pilar-pilar pohon tinggi yang sudah tak mungkin lagi bagi kendaraan roda 4 untuk memasukinya. Setelah memberhentikan laju mobil, lalu mereka semua turun dari mobil masing-masing. Sesaat setelah turun, mereka semua melihat ke sekeliling, menyapu pandangan ke seluruh seisi hutan. Tak lama kemudian, salah seorang anggota polisi berkata, Pak, Mas Abil sama teman-temannya bener KKN di sini. Kayaknya nggak mungkin ada desa di dalam hutan ini. Apalagi masih harus masuk ke dalamnya lagi, ucap heran polisi tersebut. Lalu Pak Ahmad sang supir pun mencoba menjelaskan dengan menjawab, Pas pertama kali kesini, dulu juga saya sudah bilang ke Mas Abil buat batalin KKN-nya. Karena saya juga ngerasa gak mungkin ada desa dalam hutan kayak begini. Tapi benar kok Pak, dulu saya ngantar sampai di sini. Mas Abil sama yang lain jalan kaki masuk ke hutan. Pak polisi pun kembali bertanya, mereka nggak dijemput sama motor, bener-bener jalan kaki? Sekali lagi, Pak Ahmad pun menjawab, Iya, gak ada kendaraan yang jemput mereka. Mereka semua jalan kaki masuk ke dalam hutan. ucap sang supir mengakhiri. Melihat kondisi hutan serta penjelasan Pak Ahmad barusan,
Para polisi meminta waktu sesaat kepada orang tua Abil untuk berdiskusi, mencari langkah terbaik untuk mengambil tindakan. Lalu tak lama berselang, para polisi itu memutuskan untuk mulai menyusuri hutan secara menyeluruh, dari satu titik lalu ke titik lain. Hingga tak terasa, akhirnya malam pun tiba. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Penelusuran para polisi itu di sana tidak membuahkan hasil sama sekali. Alih-alih mendapat berita baik, para polisi itu justru mengalami peristiwa aneh saat menyusuri hutan tadi. Mereka semua sempat melihat gapura kuno yang rapuh dan rusak di beberapa sisi. Iya, itu adalah gapura selamat datang yang akan ditemui saat ingin memasuki desa Bimantrana. Para polisi itu berhasil menemukan gerbang desanya. Tapi saat mereka mencoba melangkah lebih jauh, para polisi itu dibuat kebingungan karena mereka justru kembali menuju gapura itu lagi. Beberapa kali mencoba, hasilnya pun tetaplah sama. Mereka akan kembali menuju gapura itu lagi. Seakan mereka hanya berjalan memutar saja. Lantas, mengapa para polisi itu tidak bisa menemukan pemukiman desa? Ya, karena para polisi itu tidaklah melakukan getih mawar. Karena itulah, mereka akan kembali lagi ke titik awal. Jadi jika ingin menemui desa itu, mereka harus melakukan getih mawar terlebih dahulu. Meski itu juga berarti mereka tidak akan pernah bisa lagi keluar dari desa Bimantrana. Sama seperti saat Hagia ingin kabur dulu. Dan andai saja jika ada keajaiban datang kepada para polisi itu saat ini, andai mereka bisa memasuki desa Bimantrana malam ini, mereka hanya akan melihat sebuah kejadian mengerikan di sana, yaitu melihat Abil yang baru saja mati dieksekusi. Ya, baru saja Abil mati dibunuh oleh sang sepuh. Tubuhnya disayat-sayat dengan keji. Darah yang keluar dari tubuhnya ditampung di sebuah wadah. Benar-benar perilaku yang tak manusiawi. Sebelum kematiannya, Abil seperti melihat kilasan mimpinya beberapa bulan lalu. Lebih tepatnya, 1 hari sebelum ia pergi KKN dulu. Ya, mimpi buruk Abil dulu akhirnya menjadi kenyataan. Sebuah mimpi buruk di mana dirinya diseret ke dalam ruangan gelap lalu dieksekusi mati. Akhirnya telah menjadi kenyataan kini. Selesai mengeksekusi Abil, menaburkan darahnya ke penjuru desa, lalu menguburkan mayatnya. Sang sepuh pun berkata kepada Pak Bimo anaknya dengan bertutur, Gara-gara perempuan bernama Hagia itu memilih mati bunuh diri, akhirnya kita jadi kehilangan satu tumbal. Kematian perempuan itu ndak lagi jadi sakral. Mayatnya ndak bisa kita pakai untuk ritual nandur manungsa. Kita jadi terpaksa menumbalkan Abil lebih cepat karena ulahnya. Dan sekarang kita hanya punya satu tumbal tersisa, yaitu Estu. Jadi Bimo, saya ingin besok kamu mulai merencanakan mencari tumbal lain secepatnya. 3 bulan bukanlah waktu yang lama. Jadi saya mau sebelum Estu nanti ditumbalkan, kamu sudah dapat tumbal lain untuk berjaga-jaga. Dan sama satu hal lagi, bagaimana keadaan si wanita sialan itu? Apa dia sudah hamil? Mendengar pertanyaan barusan, Pak Bimo pun langsung menyahuti dengan berkata, Soal calon tumbal baru, saya akan berusaha menemukannya sebelum Estu ditumbalkan. Tapi kalau soal Mutih, maaf Kanjeng, wanita itu belum juga hamil. Ucap Pak Bimo agak sedikit keluh. Ia takut ayahnya marah jika tahu bahwa Mutih sampai saat ini belum juga hamil. Lalu dengan wajah dingin, sang sepuh pun kembali berkata, Jika wanita sialan itu belum juga bisa memberikan penerus, maka kita akan selalu dibayang-bayangi kelaparan dan kematian. Tidak ada tumbal terbaik selain menumbalkan darah terkutuk mereka. Satu nyawa mereka setara 2 tahun kesejahteraan desa ini. Darah dan daging mahasiswa yang kita punya sebenarnya tidak sebanding dengan darah dan daging wanita sialan itu. Jadi, buat wanita itu hamil secepatnya, kita butuh keturunannya untuk ditumbalkan. tutup sang sepuh mengakhiri percakapan. Ia pun mulai berjalan meninggalkan Pak Bimo di sana. Ya, setelah tewasnya Abil barusan. Dengan begini, hanya tersisa satu mahasiswa lagi yang bisa ditumbalkan, yaitu Estu, seorang mahasiswa dan juga seorang pengabdi setan. Saksikan kelanjutannya di babak 9. Terima kasih sudah menonton.